Halo teman-teman diskus seluruh Indonesia, pecinta diskus, apa kabarnya? Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa. Jumpa lagi bersama saya Anton Huang di channel Kaila Diskus, satu-satunya channel di dunia yang cerita tentang diskus orang memula plus inspirasi plus motivasi. Kenapa? Karena menurut saya sukses tidaknya kita piara tahu breeding diskus itu tergantung dari mindset pemiliknya. Bila pemiliknya punya mindset sukses, maka piara atau breeding diskusnya pasti sukses. Dan sebaliknya, ketika piara atau breeding diskusnya sukses, maka yang punya diskus makin sukses. Nah, ini rekaman di malam hari. Sekalian saya rekam beberapa video, mumpung sepi, ya. Putri-putri saya udah tidur, jadi sekalian rekaman. Nah, topik kali ini tentang mengatasi diskus yang saling bully, ya. Di video ini saya sharing berdasarkan pengalaman dan sudut pandang saya, ya. Belum tentu cocok untuk diaplikasikan. Jangan terima mentah-mentah, apalagi masak apa yang saya sharingkan belum tentu cocok untuk teman-teman, ya. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi itu. Nah, diskus saling bully itu maksudnya apa? Diskus ya, bully itu dia mengejar-ngejar, mengganggu diskus lainnya. Jadi di tank itu biasanya kadang ada diskus yang tukang bully, dan ada diskus yang jadi korban bully, ya. Udah pasti namanya saling bully, berarti ada yang tukang bully, ada yang korban bully. Nah, itu biasanya terjadi di diskus ukuran yang udah gede. Paling kecil biasanya di ukuran 3 inch, atau lebih banyak itu terjadi di ukuran 4 inch. Kalau 2 inch itu jarang sekali diskus saling bully. Kenapa? Karena pada dasarnya ikan diskus ini itu ikan koloni, ya. Ikannya berkumpul. Mungkin kalau orang sekarang ini sosial, ya, sosial media, orang-orang berkumpul. Diskus ini ikan yang sosial. Tapi ini versi saya loh, ya. Sosial maksudnya ikannya hobinya ngumpul, ngumpul. Nggak ada lo, nggak rame, kayak iklan apanya. Seperti itu. Jadi ikan diskus ini merupakan ikan koloni, ikan komunitas. Dia ngumpul bergerombol, ya. Itu. Jadi kalau ukuran 2 inch itu jarang saling bully, ya. Mungkin ada, tapi menurut saya jarang sekali. Dari pengalaman saya piara itu 2 inch belum saling bully. Ketika 3 inch mulai ada, tapi juga masih sedikit. Tapi kalau 4 inch sudah mulai banyak. Kenapa? Karena ketika ukuran gede, apalagi mulai 4 inch, itu ikan mulai menunjukkan dominasi, ya. Jadi ibaratnya tuh dia mau kawin. Nah, udah mulai beranjak dewasa, dia mau pamer, ya. Nih, saya yang paling jago, itu, ya. Biasanya jantan apalagi, ya. Dia mau menguasai atau sedang PDKT dengan diskus betina. Bisa jadi dia menunjukkan bahwa dia punya dominasi di situ, dia di tank, ya. Otomatis dia mulai membuli diskus-diskus lainnya, seperti itu, ya. Jadi maka kalau ikan yang 4 inch itu lebih sering terjadi saling bully tuh, karena ukuran ikan itu udah mulai dewasa. Lain kalau 2 inch itu belum, ibaratnya masih anak-anak ngumpul, ya, jarang.
jarang saling bully, walaupun kalau orang anak-anak sekarang udah ada saling bully, sedih nontonnya ya, nonton berita kalau anak-anak SD bully teman-temannya. Di zaman saya dulu sekolah SD nggak ada kayak gitu, saling bully nggak boleh ya. Nah, diskusi saling bully ya karena ada ikan yang mulai menunjukkan dominasinya, seperti itu yang pertama. Yang kedua, berebut makanan ya, bisa jadi jika kita bagi makanan, apalagi misalnya burger, itu kadang langsung kasih satu keping burger besar. Nah, mulai berebut makanan, ada yang menunjukkan lagi bahwa dia punya pengaruh, dia mau makannya lebih banyak, dia mengusir diskus lainnya ya, otomatis terjadi bully, seperti itu. Bagaimana mengatasinya ya? Jadi penyebabnya itu karena mulai ada yang menunjukkan dominasi, itu yang pertama. Yang kedua, kapasitas tank itu mungkin terlalu padat sehingga ruang gerak diskus, khususnya yang 4 inch, ngerasa dia ruang geraknya terbatas. Ini dia mengusir diskus lainnya karena dia ingin menguasai, seperti itu kapasitasnya. Atau mungkin juga terlalu sedikit, kadang terlalu sedikit bisa jadi juga diskus mengejar diskus lainnya, tapi jarang ya, kebanyakan kan terlalu padat, seperti itu. Kalau diskusnya terlalu sedikit, tanknya kegedean, biasanya diskusnya pada nguncup ya itu. Tapi kalau 4 inch jarang sih nguncup. Nah, untuk mengatasinya, ini versi saya ya, saya udah catat, takut kelupaan soalnya. Ntar saya lihat contekan dulu. Nah, ini versi saya mengatasi diskus yang saling bully ya. Jadi misal di tank itu ada diskus 1 ekor aja, dia yang selalu jadi korban bully ya. Kalau saya ini, saya angkat aja si korban bulinya. Jadi misal dia sendirian yang jadi korban bully, diskus lain membuli dia, ya udah, cara yang paling mudah angkat aja si korban bully. Itu saya pernah ada pengalaman kayak gini. Jadi satu ikan ini dikejar sama yang lain, jadi bukan satu yang tukang bulinya, tapi ada beberapa, ya saya angkat aja itu, dan saya pindahkan ke tank yang isinya ikannya lebih kecil ya, biar dia ngerasa lebih nyaman karena dia ukurannya situ paling gede gitu. Seperti itu yang pertama. Dan yang kedua, lihat lagi si tukang bulinya ada beberapa ekor. Nah itu, kalau tukang bulinya cuma ada seekor dan dia membuli nggak cuma satu korban, dia membuli ikan-ikan lainnya ya angkat aja si tukang bulinya, pindahkan ke tank lain, seperti itu ya. Nah, yang ketiga, tambah atau kurangi jumlah ikan sesuai kapasitas tank. Ya, ini kalau penyebabnya tanknya kepenuhan, otomatis kita kurangin ikan yang ada di situ. Ini biasanya terjadi di ukuran 4 inch. Seperti itu. Nah, yang keempat, ini saya dapat tipsnya dari buku tentang diskus yang saya baca, buku import ya, bahasa Inggris. Agak unik sih handle-nya, katanya caranya ini ya. Jadi kalau ada si tukang bully, bisa kita taruh cermin di tank. Nah, tapi cerminnya nggak usah taruh di dalam tank, nggak usah direndam, taruh aja di luar di bagian sisi. Ya, coba taruh cerminnya. Ya, itu. Ini untuk menarik perhatian si tukang bully tadi. Ya, untuk menarik perhatian si tukang bully tadi, biar dia fokusnya teralihkan
ke cermin. Ya, seperti itu, kayak cupang aja. Jadi ya, ini tips yang saya dapat dari salah satu buku yang saya beli dan saya baca. Seperti itu, agak unik ya. Nah, itu tips singkat tentang mengatasi diskus yang saling bully dari saya ya. Belum tentu cocok, ini versi saya ya. Nah, saya yakin teman-teman punya banyak pengalaman jauh daripada saya. Nah, silahkan, saya mohon, yang mau berbagi pendapat, mau berbagi pengalaman, bisa sharing di bagian komen ya. Saya berterima kasih sekali karena itu bisa menambah wawasan saya yang masih belajar ya. Makasih sekali. Bila teman-teman mau berbagi juga pendapat dan pengalaman, nah, bagi yang punya pertanyaan, silakan isi di bagian komen juga. Nah, bagi yang merasa materinya bermanfaat, silakan like dan share tentang materi ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channelnya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan bila merasakan manfaat, silahkan share tentang channel Kayalah Diskus ini. Habis video ini, saya akan bahas kupas tuntas silet tentang penyakit pada diskus. Akan saya bagi tentang ciri-ciri diskus yang sakit, bagaimana cara penanganan diskus yang sakit, bagaimana karantina diskus yang sakit, terus obat apa saja yang bisa mengatasi saat diskus sakit. Terus yang paling penting sebetulnya adalah pencegahan. Bagaimana mencegah agar diskus kita tidak sakit. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe di bawah komentar.